Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari wahyu karena makalah dan materi saya berjudul wahyu. Dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang dihadapi manusia. Terkadang banyak sesuatu yang bertentangan dengan akal dan pikiran manusia. Dalam menyelesaikan masalah, Allah telah menurunkan wahyu yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk, serta pengatur kehidupan bagi umat-umatnya. Wahyu merupakan suatu yang dituangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada nabi-nabinya, yang berupa pemberitahuan yang tersembunyi dan cepat yang khusus diberikan tanpa diketahui orang lain, dan prosesnya bisa melalui suara yaitu berupa firman atau melalui mimpi dan merupakan pedoman bagi umat-umatnya. Kita langsung masuk ke pembahasan pengertian dari wahyu. Khilaf berarti perbedaan, perselisihan, kontroversi, dan kontradiksi. Secara umum, khilaf berarti perbedaan pendapat di antara para ulama dalam berbagai permasalahan, baik permasalahan agama maupun permasalahan lainnya. Karena pendapat merupakan buah pikir dari manusia, jadi sangat mungkin sekali setiap pendapat itu mengalami perbedaan. Dalam fikih Islam, khilaf disebut juga ikhtilaf, adalah perbedaan pendapat ulama mengenai masalah fikih yang tidak prinsipil. Perbedaan itu melahirkan mazhab-mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Az-Zahri, Zaidiyah, dan Syiah. Perbedaan pendapat itu pun bahkan terjadi juga dalam satu mazhab. Dalam studi hukum Islam, khilaf atau akhtilaf telah berkembang menjadi ilmu tersendiri, yaitu ilmu al-khilaf, ilmu perbedaan pendapat fikih. Ilmu al-khilaf adalah ilmu tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ijtihad. Terkadang ilmu ini juga membahas masalah praktis di kalangan para mujahid dalam perkembangan selanjutnya. Mungkin untuk orang awam, permasalahan ini agak membingungkan. Mengapa harus terjadi perbedaan pendapat? Mengapa dalam Islam ada berbagai mazhab padahal agama Islam adalah satu, syariatnya satu, dan sumbernya satu, yaitu wahyu ilahi? Mengapa tidak satu mazhab? Sehingga umat Islam bisa berjalan dalam satu alur mazhab, karena umat Islam adalah umat yang satu. Sampai-sampai ada yang berkeyakinan bahwa perbedaan mazhab pada dasarnya adalah perbedaan syariat dan sumbernya. Quran sejatinya telah nyata dituntunkan di Lauhil Mahfuz berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya bahkan ia adalah Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Demikian pula Al-Quran diturunkan di Baitul Izha yang berada di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dari beberapa ulama ada yang berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah kepada malaikat Jibril. Pertama, Jibril menerima secara pendengaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafalnya yang khusus. Dua, Jibril menghafalnya dari Lauhil Mahfuz. Tiga, maknanya disampaikan Jibril, lafalnya lafal Jibril atau lafal Muhammad. Namun dari beberapa pendapat di atas yang dijadikan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pendapat yang pertama. Cara wahyu Allah turun kepada Rasul. Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya. Ada yang melalui perantara dengan melalui malaikat Jibril, dan ada yang tidak melalui perantara, yaitu melalui mimpi yang benar-benar dalam tidur. Yang pertama, melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Allah kepada Rasul salah satunya adalah melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana dengan turunnya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad, yang pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berhalawat di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril dengan mendekat erat seraya berbisik, Iqra. Dan malam itu turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1-5. Yang kedua, mimpi yang benar dalam tidur. Turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad salah satunya adalah melalui mimpi yang benar dalam tidur. Di dalam Sahih Muslim, An-Nasra berkata, ketika Rasulullah
Pada suatu hari berada di antara kami di dalam masjid, tiba-tiba beliau mendengkur, lalu mengangkat kepala beliau dengan keadaan tersenyum. Aku tanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau tertawa wahai ya Rasulullah? Beliau menjawab, tadi telah turun sebuah surah lalu membacakan surah Al-Kautsar ayat 1-3. Di antara bentuk yang menunjukkan wahyu turun ketika tidur juga di dalam oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail sebagaimana yang diungkapkan dalam surah Ashab ayat 102. Tidak salah baca. Di antara bentuk yang menunjukkan wahyu turun ketika tidur juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail sebagaimana yang diungkapkan dalam surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail pun menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ke-32. Pembahasan tentang macam-macam wahyu. Tidak dapat disangka lagi bahwa perpecahan saling memvonis sesat, permusuhan dan kebencian yang terjadi di kalangan masyarakat Islam, sebagian terhadap sebagian yang lainnya yang tidak sepaham dengan manhaj masing-masing adalah satu hal yang serius. Perpecahan seperti ini ibarat penyejuk mata hati para syaitan dari bangsa jin dan manusia, sebab mereka tidak menyenangi apabila ahli kebijakan bersatu. Sikap yang dapat dilakukan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Di antaranya, yang pertama, berbaik sangka, meluangkan waktu, memilih salah satu yang diyakini, menghormati yang memiliki keyakinan, tidak berpikir, bersikap dan berkata yang tidak baik terhadap yang berbeda. Baiklah, kesimpulan dari semua yang saya jelaskan, dalam fikih Islam, khilaf disebut juga ikhtilaf adalah perbedaan pendapat ulama mengenai masalah-masalah fikih yang tidak